Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Mobil milik Byakta kembali jalan menyusuri jalanan kota Jakarta. Keduanya tampak bahagia, bahkan sama sekali tidak melepas tautan tangan mereka. Sesekali Byakta mengangkat tangan Audrey untuk ia kecup. Sungguh ini bukan lagi mimpi, melainkan ini adalah kenyataan. Ia dapat memeluk, mencium dan menatap istrinya yang nyata, bukan hanya sekedar mimpi dan bayangan semata. Byakta membelokkan mobilnya ke jalan yang tampak asing untuk Audrey. Ya, Byakta sengaja tidak menuju kantor, sebab ia berniat menghabiskan waktu seharian ini bersama Audrey saja. Audrey yang menyadari kalau mereka tidak menuju kantor pun mendadak jadi khawatir. "Kita akan kemana?" tanya Audrey sedikit bingung. "Tentu saja menghabiskan waktu, memangnya mau kemana lagi?" jawab Byakta santai. "Tapi aku harus bekerja, nanti aku dipecat dan membayar denda kalau bolos tanpa izin." Byakta tersenyum mendengar kekhawatiran Audrey, wajahnya menjadi menggemaskan jika ia sedang bingung. Byakta jadi teringat saat pertama kali gadis itu menjadi istrinya. Ia sengaja memecahkan gelas untuk membangunkan Audrey. Tidak disangka aksinya itu membuat jantungnya sendiri berdebar saat melihat wajah cantik natural Audrey yang nampak bingung dengan situasi saat itu. "Sayang, kau lupa siapa bos di tempatmu bekerja?" "Sudah, jangan khawatir," ujar Byakta bangga. "Cih, sombong sekali dia," ucap Audrey pelan hampir tak terdengar. Akan tetapi ternyata Byakta mendengar cibiran Audrey padanya barusan, membuatnya kembali mengulas senyum. "Bahkan sekarang kau pun bisa ikutan sombong, sayang," ucap Byakta sambil tersenyum. "Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku ingin semua orang di perusahaan tidak ada yang tahu tentang kita," tegas Audrey. Bukan ia tidak suka menjadi istri bos, akan tetapi ia tidak ingin mereka banyak bertanya dan berpikir buruk tentangnya dan Byakta. "Kenapa? Apa kau malu?" tanya Byakta serius. Audrey menggeleng, "Tidak, untuk apa aku malu? Hanya saja aku belum siap untuk menjawab pertanyaan teman-temanku dan aku juga tidak ingin mereka berpikir aneh-aneh yang tidak penting. Biarlah hanya kita saja yang tahu, itu akan lebih baik untukku dan untukmu juga." Byakta mengedikkan bahunya, sebenarnya ia sendiri tidak masalah orang tahu atau tidak dan akan berpikir apa tentang mereka berdua. Tapi ia menghargai keputusan Audrey dan tidak ingin berdebat di hari bahagia ini. "Apartemen? Untuk apa kita ke sini?" tanya Audrey bingung. Ia pikir menghabiskan waktu hari ini dengan berjalan-jalan keliling mall misalnya, atau nonton film di bioskop, atau pergi ke suatu tempat yang romantis. Tapi Audrey salah besar. Byakta justru membawanya ke apartemen yang ia sendiri tidak tahu punya siapa dan akan apa di sana. "Aku ingin berdua denganmu seharian ini," jawab Byakta santai sambil membuka sabuk pengamannya diikuti Audrey juga. Setelah keluar dari mobil dan memastikan mobil sudah terkunci, Byakta meraih tangan Audrey untuk digandeng. Keduanya berjalan beriringan dan masuk ke dalam lift. "Kesini lagi, sayang." Rapatkan Byakta tubuh keduanya, membuat Audrey gugup bukan main. Akan tetapi tidak bisa menolak laki-laki di sebelahnya. "Tanganmu dingin, Hani," genggam Byakta tangan istrinya. Tidak tahu. Aku rasa lebih baik kita jalan ke tempat lain saja kalau mau menghabiskan hari," ucap Audrey terbatas sambil berpaling ke arah lain untuk menutupi kegugupannya. Mendengar ucapan Audrey, membuat Byakta gemas, apalagi tingkah gugupnya yang membuat Byakta semakin ingin menjahili. "Di luar sana, aku tidak bisa melakukan ini." Byakta langsung menyambar bibir mungil Audrey dengan bibirnya sendiri, membuat gadis itu tiba-tiba kaku.
namun gerakan lembut dari Byakta mampu merilekskan tubuh Audrey hingga gadis itu mulai terbuat dan memejamkan mata menikmati perbuatan Byakta padanya. Melihat Audrey terpejam, Byakta semakin menjadi. Laki-laki itu memegang tengkuk Audrey untuk memperdalam lumatannya. Tapi itu tidak berlangsung lama sebab denting lift menghentikan aksi brutal Byakta barusan. Ayo kita lanjutkan di dalam. Byakta menarik tangan Audrey. Tapi gadis itu menghentikan langkahnya mendengar ucapan Byakta yang sedikit horor. Aku tidak mau, aku mau pulang saja. Audrey menghempas tangan Byakta dan berniat akan pergi saat itu juga. Melihat tingkah Audrey, membuat laki-laki itu tertawa, padahal dia hanya ingin menggoda istrinya saja. Hei, kenapa tidak mau? Teriak Byakta karena Audrey sudah akan kembali masuk ke dalam lift. Lalu Byakta mengejar langkah Audrey. Bisa gawat kalau dia benar-benar pergi. Kau menakutkan, aku tidak mau jika hanya berdua denganmu. Aku takut terjadi hal yang kau inginkan jika aku masih di sini bersamamu. Gerutu Audrey kesal. Byakta terbahak mendengar ucapan kesal Audrey. Ia semakin gemas dengannya. Meski Byakta ingin, walau bagaimanapun ia adalah laki-laki normal, tapi dia tidak akan melakukannya sebelum mendapat restu dari nenek ataupun keluarga Audrey. Kau salah sangka, sayang. Aku tidak sehoror yang kau pikirkan. Sudah, ayo, ada yang ingin aku tunjukkan padamu. Byakta kembali menggenggam tangan Audrey dan mengajaknya masuk ke dalam unitnya yang memang tidak terlalu jauh dari lift berada. Di tempat lain, di sebuah villa mewah, Bastian, Melissa, Bibi Lauren dan juga Raihan, mereka sedang bersantai menikmati liburan mereka. Tampak Bibi Lauren sedang menemani Raihan bermain ayunan, lalu Bastian dan Melissa sedang duduk bersantai sambil menikmati jus buah. Kini mereka sedang berada di tempat liburan yang paling terkenal se-Indonesia, yaitu Bali. Tadinya mereka ingin pergi ke Paris, akan tetapi Bibi Lauren yang ingin sekali bertemu dengan Audrey membuat Bastian memberi usulan untuk ke Bali saja. Akhirnya semua setuju, tapi Bastian mengatakan untuk tidak menemuinya pada waktu itu, sebab Bastian mengatakan kalau Audrey belum menerima kehadiran Byakta. Sembari menunggu perkembangan, akhirnya Bastian mengajak mereka semua ke Bali untuk liburan terlebih dahulu. Satu notifikasi pesan masuk ke ponsel keduanya secara bersamaan, Melissa dan Bastian. Mereka pun sama-sama mengambil benda pipi itu untuk melihat notifikasi pesan dari siapa. Bastian berdecak saat sudah membuka dan melihat isi pesan yang ternyata dari Byakta. Si tua itu. Bastian tersenyum melihat sebuah foto yang dikirim Byakta dan mengumpat lagi saat membaca captionnya. Sepertinya dia berhasil tanpa bantuanmu, kelakar Melissa, membuat Bastian mengangguk dan tertawa. Bastian menghela nafas lega, dia tidak membutuhkanku lagi, sepertinya. Dia sudah bahagia sekarang. Ia ingat betul saat pertama kali mereka bertemu, Bastian yang saat itu diadopsi oleh Bibi Lauren dari sebuah panti asuhan. Bibi Lauren membawanya ke rumah besar itu. Saat di perjalanan Bibi Lauren tak henti bercerita betapa hebatnya anaknya itu. Bibi Lauren bilang dia adalah anak yang kuat. Jadi Bibi Lauren juga meminta pada Bastian untuk menjadi anak yang kuat juga. Saat tiba di rumah mereka mendapati Byakta dengan dalam keadaan yang tidak stabil. Ia yang terlihat ketakutan dan sesekali menangis lalu menjerit. Bastian saat itu belum mengerti jika Byakta mengalami gangguan pada mentalnya. Hingga saat itu ia menilai bahwa Bibi hanya berkata omong kosong. Nyatanya anak yang ia bilang kuat itu adalah seorang anak seumurannya yang cengeng. Bastian mengulas senyum saat mengingat itu. Kini anak cengeng itu sudah tumbuh dewasa dan sudah menemukan cinta sejatinya. Sekarang giliranmu, untuk mencari kebahagiaanmu sendiri. Kau juga membutuhkan pasangan dan hidup bahagia, ujar Melissa. Ya, kau benar.
Tapi aku tidak akan mencari, aku akan menunggu Tuhan yang mengantarkannya di hadapanku. Aku hanya akan berdoa, supaya Tuhan memberikan yang terbaik di antara yang baik, tutur Bastian. Kau juga, cepatlah suruh pacarmu itu melamarmu, jika dia memang serius menerimamu apa adanya. Jika tidak, aku akan carikan calon terbaik untukmu dan juga Raihan, timpal Bastian sungguh-sungguh. Jangan pikirkan aku pasti akan menikah. Melisa kembali menyesap tehnya. Lalu pandangannya mengarah ke ayunan yang digunakan Raihan. Dia adalah anugerah terindah yang membuat Melisa bisa memilih jalan terbaiknya sekarang. Flashback on. Setelah tidak ada yang bisa mencegah Audrey untuk pergi, semua orang marah besar kepada Melisa. Ia tidak bisa berkutik setelah benar-benar berada di posisi yang menakutkan. Ia sempat berpikir bahwa mereka akan membunuhnya saat itu juga. Namun kebaikan Byakta padanya membuat sebuah pandangan baru untuknya pada Byakta. Meskipun laki-laki itu marah padanya, ia tetap memberinya kesempatan untuk hidup sampai ia melahirkan anak yang ada dalam kandungannya. Tidak hanya itu, meski mereka marah dan mengutuknya sebagai wanita iblis yang membawa malapetaka untuk hubungan Byakta dan Audrey, tapi mereka tetap memperlakukannya dengan baik. Mereka menyediakannya tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup, segala macam jenis vitamin terbaik untuk ibu hamil juga mereka sediakan. Bahkan Bibi Lauren sendiri yang menemani dan merawatnya saat itu. Meski Byakta tidak pernah datang berkunjung, tapi dia tahu segala kebutuhannya laki-laki itu dan asistennya yang menyediakan. Timbul sesal di hatinya jika teringat betapa jahatnya ia yang mau bekerja sama dengan laki-laki sialan seperti Roland, untuk membunuh anak yang ada di dalam kandungan Audrey saat itu. Hingga suatu hari ia ingin bertemu dengan Byakta, ingin meminta maaf dan berterima kasih kepadanya. Bibi, bolehkah aku bertemu dengan Tuan Byakta? Aku ingin minta maaf padanya, ucap Melisa lirih sambil menundukkan pandangannya. Bibi Lauren yang saat itu sedang menata tanaman hias di halaman belakang rumah tempat Melisa tinggal, menoleh pada wanita yang sedang hamil besar itu. Kamu bilang apa tadi? Tanya Bibi Lauren ragu jika ia salah dengar. Aku ingin bertemu dengan Tuan Byakta, aku ingin minta maaf padanya karena sudah membuat semuanya kacau, jawabnya masih menunduk dan menautkan jari-jari tangannya. Bibi Lauren berdiri dan terdengar menghela nafas dalam, ia teringat dengan keponakannya yang sedang terpuruk di rumah. Nanti siang kita pergi, usap Bibi Lauren pundak Melisa. Hingga siang pun tiba, Bastian yang dikabari oleh Bibi Lauren atas permintaan Melisa, segera mengirimkan jemputan untuk mereka berdua. Setelah sampai di kediaman Byakta, Bibi Lauren mengajak Melisa untuk naik ke lantai atas di mana kamar laki-laki itu berada dan untuk pertama kalinya Melisa menginjakkan kakinya di kamar Byakta. Karena dulu ia tidak tidur di kamar Byakta, melainkan di kamar lain dan laki-laki itu akan mendatanginya jika ia akan melakukan kewajibannya. Hanya Audrey yang diperlakukan berbeda, sebab saat itu Bibi Lauren menyuruhnya untuk melakukannya dengan hati, meski agak terpaksa Byakta tetap melakukannya. Melisa melihat Byakta yang duduk di atas ranjangnya, terlihat kurus dan menyedihkan bahkan tidak terurus, mata cekung yang menghitam di kelopak matanya. Saat itu juga Melisa menjadi semakin merasa bersalah atas semua kejahatannya. Wanita itu menutup mulutnya dan air matanya luruh begitu saja. Ia tidak sanggup melihat laki-laki itu dalam keadaan yang sangat hancur disebabkan olehnya. Dulu memang Melisa sempat menggoda Byakta, karena ia berpikir cara itu bisa membuat hidupnya berubah lebih baik dari segi finansial. Tapi saat itu ia tahu Byakta bukan laki-laki gampangan, karena tidak mudah dirayu. Melisa sempat jatuh hati dan bertekad untuk mencari perhatian. Namun masa perjanjian habis membuat ia kehilangan kesempatan untuk mendekati Byakta.
Hingga suatu hari ia bertemu dengan Roland, laki-laki yang ia kenal sebagai dokter itu tiba-tiba menemuinya dan menawarkan sebuah pekerjaan dengan uang yang sangat banyak. Di saat itu ia berpikir serakah, ia bisa mendapatkan uang dan juga Byakhta. Oleh sebab itu dia menyetujui semua rencana Roland dan laki-laki itu juga mengatakan kalau dia tertarik dengan Audrey. Ia mengaku mengenal gadis itu sudah sejak lama. Namun ia mengatakan Byakhta merebutnya. Tapi setelah ia melihat langsung kalau Byakhta begitu mencintai Audrey hingga ia terpuruk tak berdaya seperti ini karena kepergian Audrey, rasa tertarik itu berubah menjadi rasa bersalah. Sejak saat itu ia berjanji pada dirinya sendiri tidak akan mengganggu kehidupan Byakhta lagi. Apalagi saat Audrey kembali nanti, ia hanya akan merawat anaknya saja. Flashback off. Jangan mengharapkan orang yang tidak pernah menginginkanmu, karena itu akan menyakitimu. Kau berhak memilih tapi kau juga harus pastikan bahwa pilihanmu tidak memilih orang lain, ucap Bastian tanpa melihat wajah Melissa. Laki-laki itu tahu betul seperti apa perasaan Melissa terhadap bosnya itu. Meski ia tahu Melissa tidak sejahat yang ia pikirkan, tetap saja Bastian tidak akan membiarkan Melissa merusak kehidupan Byakhta dan Audrey lagi. Aku sudah lama melupakan perasaanku. Meski ada raihan di antara kami, tapi aku tidak pernah berpikir untuk bersamanya. Melissa menarik nafas lalu membuangnya. Aku tidak pantas bersamanya. Itu yang aku tahu. Tuhan akan memberi pengganti yang pantas bersamaku. Wanita itu melempar senyuman pada Bastian yang disambut Bastian dengan senyuman juga. Well, ayo hidup lebih baik ke depannya, hidup sebagai teman, sahabat dan juga saudara, itu lebih membahagiakan dari apapun di dunia. Melissa merentangkan kedua tangannya dan menutup matanya, membiarkan angin pantai yang sejuk menerpa dirinya, meresapi segala kenikmatan yang Tuhan berikan untuknya. Tuhan, terima kasih telah memberiku keluarga pengganti sebaik mereka, yang menerimaku dan melupakan semua kesilapanku di masa lalu. Bimbinglah terus hatiku, Tuhan, agar aku tidak melakukan kesalahan yang sama lagi di kemudian hari.